penggerak Angkatan Sepaten Indramayu. Di sini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan di sini ada Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Mulyana SPD MPD dari UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Trisik. Bagaimana Bapak? Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, maaf Bapak ini mengganggu. Saya mau terkait dengan tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana saya sebagai calon guru penggerak harus mewawancarai kepala sekolah. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasinya tentunya kita harus paham terlebih dahulu ya Bu ya, tentang apakah itu dilema etika, apakah itu bujukan moral gitu kan ya. Biasanya kalau dilema etika itu terkait dengan kebenaran kasus benar kasus benar gitu ya. Kemudian kalau yang bujukan moral mah biasanya benar kasus salah biasanya gitu kan. Yang memang kedua-duanya itu sangat berpengaruh pada satuan pendidikan, khususnya pada pelayanan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena mau tidak mau dalam satuan pendidikan itu kan yang diutamakan adalah pelayanan pada murid itu. Yang kedua adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Biasanya begini Bu ya, kita kan satu lembaga atau institusi ya Bu ya. Nah biasanya di sini diperlukan yang namanya kolaborasi. Ya. Ini kita bentuk tim. Kemudian setelah itu kita dalam mengambil keputusan tersebut kita harus memperhatikan 7 langkah pengambilan keputusan ya Bu ya. Namun setidaknya tentunya saya selaku seorang leader biasanya saya terapkan dulu. Pertama adalah saya lakukan stop dulu Bu. Artinya kita berhenti sejenak untuk merenung. Ini dengan maksud supaya pada saat pengambilan keputusan kita tidak gerasa-gerusu atau tergesa-gesa. Nah, adapun untuk 7 langkah pengambilan keputusan itu kan biasanya yang pertama kita lakukan adalah pertama mengidentifikasi dulu keputusan-keputusan yang akan kita pilih terkait dengan kasus atau permasalahan tersebut. Kedua, kita mencari informasi terkait dengan keputusan yang kita ambil. Kemudian yang ketiga adalah kita mencari solusi alternatif, kemudian mencari bukti pembenarannya, kemudian kita mencari atau memutuskan salah satu solusi alternatif tersebut yang dianggap paling tepat, kemudian kita melakukan eksekusi. Setelah itu baru kita menilai kembali keputusan yang kita ambil itu benar atau salah. Gitu Bu. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yaitu tadi, selain melakukan berdasarkan 7 langkah pengambilan keputusan, kita juga bersama tim ya Bu ya, betul-betul berembuk, kemudian betul-betul mempelajari duduk permasalahan tersebut sehingga keputusan yang kita ambil tersebut betul-betul dapat mengakomodir semuanya ya Bu ya, baik pada lembaga institusi maupun pada yang bermasalah tersebut. Gitu, Bu. Nah, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal yang dianggap efektif, yang dianggap efektif Bu ya. Yang dianggap efektif. Yang dianggap efektif. Pertama ada tentunya komunikasi ya Bu ya. Komunikasi. Gimana pun permasalahan, kalau kita komunikasi dengan baik, insya Allah ada titik temunya. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Kami selalu tekankan kolaborasi karena tidak mungkin yang namanya satuan pendidikan atau lembaga itu kan pasti terdiri dari berbagai warganya ya Bu ya. Di situ perlu yang namanya kolaborasi. Nah, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah ini tantangan ya. Banyak sih ya Bu yang namanya tantangan itu ya. Ini tentunya yang namanya lembaga itu terdiri dari berbagai macam orang, terdiri dari berbagai macam karakter gitu kan. Nah di sini tantangan yang paling mendasar ego Bu ya. Ego iya gitu kan, dalam mengambil keputusan
kita berusaha untuk meredam ego kita, jangan merasa siapa saya, siapa Anda gitu, seperti itu. Kita berusaha mengesampingkan seperti itu. Makanya langkah yang ditempuh adalah dengan pendekatan andragogi gitu. Andragogi. Iya, pendekatan orang dewasa atau juga bisa dengan coaching, karena kalau coaching itu kan menganut prinsip kesetaraan ya Bu ya. Jadi tidak ada yang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah gitu. Siapa yang lebih pintar, siapa Iya, yang lebih betul. Nah, baik Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan penyelesaian kasus tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa misalkan ada gitu Pak? Ya, Yang ini sudah dijalankan. oke, ya ini selaras dengan tujuan pengambilan keputusan ya Bu ya, di mana ada edukasi, ada mencari informasi dan segala macamnya. Tentunya saya dalam menyelesaikan keputusan tidak langsung jeder saat itu, tidak. Oh, tidak. Tapi kami rank dulu, menyusun jadwal berdasarkan identifikasi masalahnya, dan bahkan kami juga melakukan penjadwalan khusus Bu ya. Jadi, contohnya ya seperti ini aja, seperti kayak observasi segala macam, itu kan perlu penjadwalan dalam rangka ini juga tindakan preventif supaya meredam atau mengurangi kemungkinan terjadinya permasalahan dilema tadi gitu. Jadi ada jadwal khusus. Baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak sih Bu ya, banyak. Kami menariknya yang pertama adalah kami menariknya yang pertama adalah ini komunikasi penting. Komunikasi yang baik, yang efektif, yang sehat itu sangat diperlukan. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi tidak mungkin kita bekerja sendirian. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan. Pendekatannya bagaimana? Kemudian tanggung jawab dan konsistensi. Baik Bapak, terima kasih. Banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini dengan adanya saya mewawancarai Bapak sebagai kepala pimpinan di SMP Negeri 1 Atap Gatrisi ini Pak. Nah, untuk selanjutnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu. Dapat diwawancari saya untuk tugas demonstrasi kontekstual ini modul 3.1 ya Pak. Dan selanjutnya terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ani Umihani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari UPTD SD Negeri 2 Jatimulya, Bapak Ansudianto, SPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, di hari santri ini saya akan melakukan wawancara sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk mengidentifikasi bujukan moral yang terjadi di sekolah kami, biasanya pertama saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu kasus-kasus seperti apa yang ada, baru kemudian memilah antara kasus mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau menunda beberapa atau menunda kasus yang dianggap tidak terlalu penting untuk diselesaikan dalam menyelesaikannya. Itu seperti itu. Jadi intinya saya mengambil keputusan untuk memilah terlebih dahulu atau mengidentifikasi. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik.
untuk menyelesaikan kasus tersebut biasanya saya tidak terlepas dari warga yang ada di sekolah. Nah, ini saya harus berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu guru, dan tidak lupa ketika dianggap penting untuk melibatkan Dewan Komite Sekolah untuk menyelesaikan dalam pengambilan keputusan itu, maka saya tidak tanggung-tanggung untuk melibatkan komite dalam mengambil keputusan dari sebuah kasus yang dianggap benar keduanya seperti itu, sehingga dalam penyelesaiannya nanti tidak bertepuk sebelah tangan untuk mengambil keputusan itu seperti itu. Baik, baik Pak. Sangat bijak sekali ya Pak ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Pertama, yang pertama jelas harus mengidentifikasi terlebih dahulu kasusnya seperti apa yang terjadi. Yang kedua, saya sudah sampaikan di awal bahwa saya melibatkan Bapak dan Ibu guru untuk menyelesaikan dan mengambil keputusan. Yang ketiga, saya juga melibatkan komite juga untuk mengambil keputusan itu. Dan yang terpenting adalah kasus yang sampai kepada kami atau kejadian-kejadian yang dilaporkan dari pihak terlapor lah istilahnya seperti itu kepada kami, tidak langsung mentah-mentah kami telan. Tidak langsung kami telan, tetapi kami coba untuk meninjau secara langsung kejadiannya seperti apa, kasusnya seperti apa yang sebenarnya terjadi, sehingga tidak katanya dalam mengambil keputusan, tetapi benar-benar sebuah keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Baik, baik Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap aktif ya, efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu yang paling efektif dalam pengambilan dilema etika adalah mempertemukan persoalan atau si pembuat kasus dengan yang terlibat dalam kasus itu. Artinya begini, dalam mengambil keputusan kita tidak bisa sepihak untuk mengambil keputusan tersebut, maka otomatis kedua yang bersinggungan itu harus dipertemukan, sehingga terjadi titik temu, ditambah lagi dengan keterlibatan Bapak dan Ibu guru saling memberikan masukan. Karena hakikatnya ketika kita bicara tentang studi kasus yang terjadi di dilematika di dilema etika ini, jelas kepentingan yang dianggap saya paling benar, saya yang paling hebat, saya yang paling mengerti, itu tuh pasti akan terjadi. Padahal kita harus sadar dan tahu bahwa di dalam kebenaran pasti ada kekurangan. Begitupun juga di dalam kekurangan itu mesti akan terdapat sebuah kebenaran yang bisa dijadikan teladan untuk kita ambil kesimpulannya. Sehingga yang paling efektif, maka saya tadi mempertemukan keduanya. Kami terus mencoba untuk menggali sejauh mana potensi-potensi yang bisa diambil dari kedua masalah itu, sehingga tidak menjadi masalah ke depannya. Itu seperti itu. Baik, Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling jelas otomatis saya harus menyampaikan kepada kasus yang terjadi ini, pada kasus yang terjadi ini kesadaran. Bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa yang terbaik belum tentu bisa diterima oleh yang lain, yang buruk pun belum tentu bisa dijadikan teladan untuk kita ambil kesimpulannya. Sehingga yang paling efektif, maka saya tadi mempertemukan keduanya. Kami terus mencoba untuk menggali sejauh mana potensi-potensi yang bisa diambil dari kedua masalah itu, sehingga tidak menjadi masalah ke depannya. Itu seperti itu. Baik, Pak.
Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling jelas otomatis saya harus menyampaikan kepada kepada kasus yang terjadi ini, pada kasus yang terjadi ini kesadaran. Bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa yang terbaik belum tentu bisa diterima oleh yang lain, yang buruk pun belum tentu bisa ditolak oleh yang lain. Maka bagaimana yang terbaik tersebut ataupun yang dianggap kurang baik pun ini ada komunikasi, kemudian ada saling pengertian dan menumbuhkan rasa pengertian ini kadang-kadang yang tidak bisa diterima. Dan saya pikir memang tidak menerimanya salah satu dari dilema etika yang terjadi ini adalah hal yang biasa, manusiawi. Nah, tetapi ketika kita sudah menyampaikan apa yang diharapkan dari keduanya ini, memberikan pengertian, pemahaman dari maksud dan tujuan terjadinya sesuatu kasus tersebut misalnya, itu mereka akan mengerti bahwa oh iya sebenarnya seperti ini ya Pak. Jadi memberikan pengertian inilah sebetulnya yang bisa yang bisa memberikan solusi tantangan tersebut. Ya, baik. Menarik sekali ya Pak ya. Nah, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya. Dilema etika ini kan sebenarnya tiap kasus kita tidak pernah berharap ya sebenarnya. Betul. Kapan terjadi? Maka ya bagi kami yang di sekolah tingkatan dasar itu ya tidak ada jadwal, tetapi kondisional. Nah, dengan keadaan yang terjadi, maka saat itu juga jika bisa diselesaikan pada saat itu kita selesaikan. Tetapi jika memang ini tuh butuh perenungan, butuh masukan, butuh perumusan baik dari dewan guru maupun keterlibatan komite sekolah ataupun keterlibatan siswa atau siswi itu sendiri yang terjadi dilema etika dalam kasus tersebut, ya otomatis kita tunda sampai pada batasan kita bisa menemukan sebuah jawaban, sebuah penyelesaian atau solusi yang dianggap paling baik untuk dapat menyelesaikan itu. Baik, Jadi tidak ada jadwal, Bu. Fleksibel ya Pak Fleksibel ya? sekali. Oke, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik. Terus terang, sebagai pimpinan bukan orang yang memiliki powerful untuk menyelesaikan apapun, tetapi saya secara pribadi terus berkolaborasi, terus bersinergi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami untuk mengambil keputusan, sehingga dalam pengambilan keputusan pun kita menurut saya sangat demokrasi, karena tidak semuanya keluar dari ide saya, tidak semuanya keluar dari keinginan saya, tetapi berdasarkan hasil musyawarah. Jadi yang terpenting adalah kekuatan saya secara pribadi adalah kawan-kawan yang ada di dalam pendidikan itu sendiri, teman-teman yang ada di dalam satu kantor, bahkan keterlibatan warga sekolah yang selalu aktif untuk bisa bergabung untuk memberikan solusi dalam penyelesaian sebuah masalah seperti itu. Baik, sangat menarik sekali ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika selama ini? Pertama, terus terang, saya sangat terbantu dengan masalah yang terjadi itu dapat diselesaikan tidak mumet sendirian.
Artinya selama ada masalah seperti itu, kita selalu tidak terbebani Sendiri. dengan sendiri, tetapi dengan kawan-kawan yang lain gitu. Dengan bersama memecahkan masalahnya bersama-sama itu seperti itu. Sehingga tidak ada kalimat aduh satu bingungnya sendiri ya, putek banget jadi kepala ini seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi karena saya membuka diri, Bapak Ibu juga yang ada di sekolah kami membuka diri untuk selalu memberikan support sekaligus mencari solusi terbaik untuk penyelesaian masalah seperti itu. Maka tidak ada kata tidak bisa selesai atau tidak bisa ditemukan solusinya selama kita bersama-sama untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan seperti itu. Baik. Ini sangat menarik sekali ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya hari ini. Bapak, saya juga sangat berterima kasih sekali Bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai dalam tugas demonstrasi kontekstual ini. Lain kali nanti kita akan ketemu lagi ya Pak ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.